Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robisrohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatang milisani yafqahu qouli. Amin. Siapa yang tidak kenal dengan organisasi NU? Organisasi ini yang dipimpin Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan organisasi ini menjadi organisasi terbesar di dunia. Saking besarnya NU, Nahdlatul Ulama, hampir di seluruh dunia ada. Tapi apa kalian tahu siapa yang menggambar logo NU, Nahdlatul Ulama ini? Biar kita tahu sejarah. Mari kita simak video berikut ini. Biar kita tidak salah paham menyikapinya. Kiai Haji Ridwan Abdullah merupakan sosok kiai yang menciptakan lambang Nahdlatul Ulama NU. Ia menciptakan lambang organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, itu berdasarkan perintah dari muassis NU Hadratus Syekh Kiai Haji M. Hasyim Asy'ari. Kepada Kiai Ridwan, Mbah Hasyim berpesan agar lambang tersebut dibuat secara orisinil, tidak boleh meniru bendera atau simbol manapun. Selain itu, lambang tersebut hendaknya menunjukkan haibah dan kemegahan NU sebagai organisasi besar. Kiai Ridwan pun mulai merancang dan membuat lambang NU yang didirikan pada tahun 1926 Masehi itu. Namun, berulang kali ia membuatnya, tak satu pun yang dirasa cocok oleh dirinya sesuai dengan yang dipesankan oleh Mbah Hasyim meski telah banyak sketsa yang coba dibuatnya. Ia pun mencoba membuatnya lebih serius. Bahkan Kiai Ridwan meminta agar tidak seorang pun dari keluarganya yang masuk ke kamarnya, apalagi memindahkan ratusan sketsa yang dibuatnya. Dari ratusan sketsa, beberapa bulan tidak menghasilkan lambang yang diinginkan Mbah Hasyim. Bahkan, hingga kurang 1 bulan menjelang pelaksanaan Muktamar kedua tahun 1927 di Surabaya, lambang itu tak kunjung selesai. Karena pembuatan lambang NU tersebut selalu ditagih dan diminta oleh sejumlah kiai, akhirnya Kiai Ridwan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui istikharah. Adapun hasil istiqarahnya, ia mendapat isyarat di langit terlihat lambang jagat yang dikelilingi bintang berjumlah 9. Lambang yang dilihat di mimpinya tersebut langsung dilukis. Alhasil, Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah tercengang melihat keindahannya. Pada saat itu pula, hasil rancangan tersebut disampaikan kepada Mbah Hasyim di Tebuireng, Jombang. Saat melihat lambang itu, Mbah Hasyim sempat tak percaya hingga akhirnya Kiai Ridwan menjelaskannya bahwa lambang tersebut merupakan hasil istikharah. Mbah Hasyim pun mengiyakan lambang tersebut. Namun, ia meminta Kiai Ridwan untuk mentasi lagi kepada Kiai Nawawi Sidogiri, Pasuruan. Saat itu juga, Mbah Wahab memimpin rombongan berangkat ke Sidogiri. Rupanya kedatangannya itu diketahui oleh Kiai Nawawi. Berhubung lambang itu sudah disetujui oleh Rais Akbar NU kala itu, Kiai Nawawi pun tidak berani mengubahnya. Karena hasil istikharah tersebut menjadi petanda bahwa NU akan menjadi organisasi besar dan mempersatukan umat. Kemudian, Kiai Nawawi menyitir potongan dalam Al-Quran, "Watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu." Ia berpesan, ayat tersebut hendaknya diwujudkan dalam lambang. Lihat, fragmen sejarah NU, menyambung akar budaya Nusantara. Pesan Kiai Nawawi itu disampaikan kepada Kiai Ridwan. Ia pun bersepakat bahwa potongan ayat tersebut tidak akan ditulis secara harfiah, tetapi dilambangkan dalam bentuk tali Allah yang mengikat bola dunia. Saat melihat ikatan tersebut kuat, simpul mati, Mbah Wahab merasa tidak cocok. Sehingga ia mengusulkan agar ikatan tali tersebut tidak terlalu ketat, sedikit dilonggarkan. Alasannya, karena ulama sebagai pengendali organisasi keagamaan harus luwes dan lentur dalam mengikuti perkembangan masyarakat dan perubahan zaman. Lukisan semakin estetik ketika Kiai Ridwan menambahkan hat Arab yang melintang di bola dunia dan bintang 9. Tulisan hat tersebut adalah Nahdlatul Ulama.
Hanya saja, dalam hat itu ditulis huruf ain besar terbuka. Sementara dalam aturan hat, menyalahi aturan dan semestinya huruf ain tersebut ditulis ain kecil tertutup. Dari penyimpangan ini menunjukkan sebuah keaslian, keindahan, dan kemegahan. Warna hijau dijadikan dasar bendera yang merupakan warna kesukaan Nabi. Tetapi saat mencari kain beludru tak kunjung ditemukan di pertokoan Surabaya. Akhirnya ditemukan kain tersebut ditemukan di Malang, tepatnya di toko India dan hanya tersisa 1 meter. Akhirnya si pedagang memberikannya sebagai hadiah. Dan, di atas kain tersebut rancangan lambang NU disepakati dibordir. Makna lambang NU. Lambang NU diperkenalkan pada Muktamar kedua, tepatnya di hadapan Muktamirin dan pemerintah Hindia Belanda. Sebelum lambang dibuka yang ditutupi kain, Mbah Hashim memanggil Kiai Ridwan untuk menjelaskan makna dari simbol itu. Kala itu, Kiai Ridwan didaulat sebagai panitia bagian konsumsi yang bertugas di dapur. Secara faktual, Kiai Ridwan hanya ditugasi menggambar, tidak diminta untuk menjelaskan maknanya. Agar tampak rapi, Kiai Ridwan yang berpakaian kaos oblong, dipinjami jas dan surban maju ke atas panggung guna menjelaskan makna lambang tersebut. Saat di panggung, terjadi keajaiban pada diri Kiai Ridwan. Seolah ada kekuatan lain yang merasuk dalam tubuhnya sehingga lisannya berbicara 1 jam menjelaskan arti satu persatu makna lambang NU tersebut dengan jelas. Kiai Ridwan menjelaskan, ada 5 bintang berada di atas dengan satu yang paling besar adalah Nabi Muhammad SAW, yang 4 adalah sahabatnya. Di bawah tulisan terdapat 4 bintang yang melambangkan 4 mazhab. Kalau dijumlah semuanya 9 bintang yang melambangkan Wali Songo. Tali yang melingkari bola dunia menandakan perlunya persatuan di jalan Allah. Tulisan hat yang melintang di jagat itu ditulis, ain terbuka menunjukkan bahwa ilmu itu selalu terbuka dan ulama harus terbuka terhadap kebenaran dan terus belajar, sajak dari ayunan, bayi, hingga kuburan, wafat dari Arab ke negeri Cina, agar pikirannya relevan sehingga bisa mendampingi umat. Ketika kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU pindah ke Jakarta, di tahun 1954 bendera tersebut diantarkan sendiri oleh Kiai Ridwan sebagai bendera pusaka. Di masa kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, bendera tersebut masih tersimpan dalam lemari PBNU. Namun sejak renovasi kantor pada tahun 2000, beberapa inventaris NU, buku, kitab, arsip dan bendera hilang tanpa bekas. Pencarian dilakukan, tetapi sang saka jagat belum ditemukan. Diriwayatkan oleh Kiai Haji Solahuddin Azmi dari Kiai Haji Mujib Ridwan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bagikan. Agar kami bisa terus berbagi video-video yang bermanfaat dan berfaedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.